Bismillahirrahmanirrahim. Cek anak-anak, apakah suara ibu bisa didengar? Dengar, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Baiklah, Bu. sudah siap ya memulai pembelajaran pada siang hari ini. Jika kalian sudah siap, silahkan untuk on cam. Nah, sudah on cam semua ya? Baik, terima kasih. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian nih? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Masih semangat ya, walaupun kita belum bisa bertemu secara langsung, tapi Ibu insya Allah akan membimbing kalian sampai kalian paham dan mengerti mengenai materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mempresentasi kalian terlebih dahulu. Sebelumnya maaf, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mohon maaf Ibu, suaranya belum terdengar. Oh ya, maaf. Terima kasih Mbak. Untuk selanjutnya, Ibu akan mempresentasi kalian terlebih dahulu. Untuk yang namanya Ibu panggil, bisa on mic ya. Karisma, Hadir, Bu. Iva, Hadir, Ibu. Iva, Hadir, Ibu. ya. Intan, Hadir Ibu. Anas, Hadir, Bu. Vidya, Hadir, Bu. Vika, Hadir, Bu. dan Aini hadir. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya nih, siapa di antara kalian yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya itu kita membahas apa sih? Silahkan, ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi asam basa, Bu. Benar sekali. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini itu masih berhubungan erat dengan materi sebelumnya, yaitu materi asam basa. Nah, apakah masih ada yang ingat apa itu asam dan basa kuat? Saya, Bu. Asam kuat adalah asam yang dapat terionisasi sempurna atau mendekati sempurna larutannya. Sedangkan basa kuat adalah basa yang dalam larutannya dapat terionisasi sempurna. Apakah yang lain setuju dengan pendapat Vidya? Setuju, Bu. Baik, di samping dari asam dan basa kuat, ada apa lagi anak-anak? Ada yang masih ingat nggak? Saya jawab. Selain ada basa kuat, ada juga asam lemak, juga basa Benar sekali Intan. Nah, ada yang tahu nggak apa itu asam dan basa lemah?
Saya Bu izin menjawab. Ya, Jadi silakan. asam lemah itu asam yang larutannya terionisasi sebagian, sedangkan untuk basa lemah itu basa yang dalam larutannya tuh terionisasi secara sebagian juga, Bu. Bagus sekali jawaban kalian anak-anak. Sebelum kita menuju pembahasan materi inti, ada yang tahu nggak garam dapur yang biasa digunakan untuk menambah cita rasa makanan itu kira-kira terbentuk dari apa ya? Izin jawab, Bu. Ya, silakan, Siti. Untuk garam dapur itu mempunyai rumus senyawa NaCl. Itu terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Mohon maaf, Ibu. Itu belum Iya, terdengar. maaf. Terima kasih. Begini, jika suatu asam dan basa itu direaksikan tanpa ada sisa, maka akan menghasilkan suatu garam. Nah, garam itu disebut dengan reaksi penggaraman dan juga akan menghasilkan air. Nah, air ini itu bersifat netral sehingga disebut dengan reaksi penetralan. Nah, pertanyaannya, apakah semua garam itu bersifat netral? Kemudian apa yang akan terjadi jika kita melarutkan garam ke dalam air? Nah, serta bagaimana sih cara kita menentukan pH suatu larutan garam? Sabar-sabar. Nanti kita akan bahas satu persatu, oke? Baiklah, Ibu akan share screen sebentar ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Ini tadi ya, kita membahas hidrolisis garam. Nah, dari gambar ini apa sih yang akan terjadi jika suatu garam itu dilarutkan dalam air? Tapi sebelum itu, Ibu akan menjabarkan kompetensi dasar dan IPK yang akan kita pelajari. Untuk kompetensi dasarnya sendiri itu yang pertama, kita menganalisis garam-garam yang mengalami hidrolisis. Kemudian yang kedua, itu kita menyimpulkan dan menentukan jenis garam yang akan mengalami hidrolisis. Untuk indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai, yaitu kita dapat mengidentifikasi garam yang mengalami hidrolisis. Kemudian yang kedua, kita dapat menjelaskan sifat garam melalui reaksi hidrolisis. Kemudian untuk yang ketiga, kita dapat menentukan pH garam yang mengalami hidrolisis. Kemudian yang terakhir itu kita dapat menyimpulkan sifat garam yang mengalami hidrolisis. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri itu, peserta didik secara cermat dan teliti mampu menganalisis garam-garam yang mengalami hidrolisis secara benar setelah saya jelaskan ya. Kemudian yang kedua, peserta didik secara logis mampu menentukan pH garam-garam yang mengalami hidrolisis secara benar setelah melakukan diskusi kelompok. Nah, metode yang saya gunakan ini problem based learning ya. Jadi dengan metode ini diharapkan kalian itu berpartisipasi aktif dan saling bekerja sama agar lebih memahami materi yang kita pelajari hari ini. Tadi kan di awal sudah Ibu jelaskan contohnya ya, garam ditambahkan ke dalam air.
Jadi jika suatu asam dan basa itu direaksikan, itu akan terbentuk suatu garam dan air. Kalian tahu bahwa tidak semua garam itu bersifat netral atau memiliki pH 7. Kemudian yang kedua itu sifat larutan garam ditentukan oleh sifat dan basa pembentuknya. Sebelum itu kita simak video yang akan saya tayangkan ini ya. Sebentar. Dari video yang sudah ditayangkan, itu merupakan salah satu contoh ketika garam dilarutkan dengan air, maka akan terbentuk larutan garam. Nah, terus apa yang terjadi dengan ion-ionnya? Mari kita bahas. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari jenis garam dan reaksi hidrolisisnya. Nah, yang pertama yaitu asam kuat dengan basa kuat. Contohnya itu ada NaCl. Yang tadi ya, yang udah Ibu jelaskan di awal, sama sudah ditayangkan sebuah video. Itu mengalami ionisasi, yaitu dari NaCl, larutan NaCl menjadi Na plus Cl-. Nah, ion-ion ini tidak mengalami reaksi hidrolisis. Hal itu dikarenakan bahwa ion-ion tersebut itu merupakan senyawa yang
terbentuk dari asam kuat dan basa kuat sehingga tidak mengalami reaksi hidrolisis dengan air. Dan juga senyawa NaCl ini mempunyai harga pH bernilai 7 atau netral. Kemudian coba siapa yang bisa memberikan contoh lain dari garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat? Silakan. Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Iya, silakan. Contohnya itu HCl, CaCl2, dan Na2SO4. Iya, benar Aini. Ada yang tahu nggak kenapa garam dari asam kuat dan basa kuat itu memiliki pH 7 atau netral? Silakan, ada yang mau menjawab? Saya Bu, ingin coba menjawab Bu. Kalau menurut saya ya Bu, sepengetahuan saya mungkin karena ion-ion di dalam larutannya itu nggak ikut bereaksi dengan air karena keduanya dari asam dan basa kuat Bu. Kemudian garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat itu bisa dikatakan sebagai garam yang tidak terhidrolisis. Oleh karena itu konsentrasi H+ dan OH- dalam air itu nggak terganggu. Makanya buat larutannya akhirnya sifatnya netral. Nah, bagus sekali Mas Anas. Jadi apa sih reaksi hidrolisis itu? Ada yang tahu nggak? Saya Bu, Ya, silakan. reaksi hidrolisis itu reaksi peruraian garam oleh air atau reaksi ion-ion garam dengan air. Nah, ion garam ini dianggap reaksi dengan air bila ion tersebut dalam reaksinya menghasilkan asam lemah atau basa lemah. Sebab itu, menghasilkan asam atau basa kuat, maka hasil reaksinya akan segera terionisasi sempurna dan menjadi ion-ionnya kembali. Benar sekali. Nah, coba untuk yang selanjutnya kalian diskusikan secara berkelompok ya. Kelompoknya sudah Ibu bagi menjadi 3. Nah, untuk kelompok 1 nih, ada Karisma dan Vidya. Kemudian untuk kelompok 2 itu ada Intan dan Vika. Dan kelompok 3 ada Anas dan Siti. Nanti Aini masuk ke kelompok 3 ya, nggak apa-apa ya. Untuk diskusinya sendiri, Ibu beri waktu kalian selama 10 menit. Setelah itu, dari perwakilan masing-masing kelompok mempresentasikan ya. Kalian bisa mencari referensi dari buku atau internet atau sumber lainnya yang relevan. Silakan berdiskusi. Baik, karena sudah 10 menit, belum. Apakah ada kesulitan dari kelompok 1? Belum ada, Bu. Kelompok lainnya gimana? Apa ada kesulitan? Atau ada yang perlu ditanyakan? Saya Bu dari Ya, kelompok silakan. saya Intan dari kelompok 2 izin bertanya. Ini untuk mencari contohnya itu mencari contoh dari garamnya saja atau bagaimana Bu? Nah, kalian itu hanya mencari contoh dan dijelaskan secara singkat saja ya. Baik Bu, terima kasih. Oke. Silakan dilanjut diskusinya.
Berhubung waktu diskusi sudah habis, maka silakan untuk kelompok 1 bisa memulai presentasi ya. Baik, Bu. Jadi, contoh garam dari asam kuat dan basa lemah yaitu NH4 2 kali SO4, NH4Cl. Dari kelompok 1 mengambil contoh NH4Cl. Dengan reaksi ionisasinya yaitu NH4Cl menghasilkan NH4+ dan Cl-. Reaksi hidrolisisnya NH4+ ditambah H2O menghasilkan NH4+OH NH4OH ditambah H+. Sedangkan Cl- tidak bisa mengalami reaksi hidrolisis. Dari dua ion yang dihasilkan garam pada contoh di atas, ternyata hanya ion NH4+ yang mengalami hidrolisis, sedangkan Cl- tidak bereaksi dengan air. Jadi, garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah akan terhidrolisis secara parsial dan bersifat asam. Seperti itu, Bu. Apakah ada yang mau menyanggah atau memberi masukan atau ada yang mau bertanya? Silakan. Saya Bu, mohon maaf, silakan. ingin bertanya Bu. Untuk tadi kenapa kok garamnya bisa bersifat asam ya Bu? Silakan kelompok 1 ada yang bisa menjawab Baik, pertanyaan Bu, dari dari Anas. oh iya Bu, Ya, dari silakan kelompok Karisma. 1. Oke, dari kelompok 1 izin menjawab. Jadi hal itu dikarenakan pada reaksi hidrolisis dihasilkan ion H+, yang menunjukkan garam bersifat asam sehingga mempunyai pH kurang dari 7. Oke, bagus sekali kelompok 1. Selanjutnya silakan untuk kelompok 2 memaparkan hasil diskusinya. Baik, saya Vika, Bu, izin memaparkan diskusi dari kelompok 2. Jadi, kami menemukan bahwa contoh garam dari asam lemah dan basa kuat yaitu CH3CONA dengan HCOO-K dengan reaksi seperti ini, Bu. CH3CONA menjadi Na plus CH3CO-. Kemudian reaksi hidrolisisnya itu ada CH3CO- plus H2O menjadi CH3COH plus OH-. Na plus H2O itu tidak bisa bereaksi, Bu. Jadi dari dua ion yang dihasilkan garam pada contoh yang saya jabarkan tadi itu ternyata hanya ion CH3CONA yang mengalami hidrolisis, sedangkan Na+ tidak bereaksi dengan air. Jadi garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat akan terhidrolisis sebagian atau parsial, Bu, dan bersifat basah. Pada reaksi hidrolisis dihasilkan ion OH- yang menunjukkan bahwa garam bersifat basah itu mempunyai pH lebih dari 7. Oh ya, untuk ini kalian bisa mencatatnya atau nanti untuk kelompok yang presentasi bisa share di grup WhatsApp ya. Kalian juga bisa mengakses PPT yang tadi saya share. Itu di WhatsApp grup. Udah saya share di sana ya. Bagus sekali untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 silakan untuk presentasi. Saya Bu izin mempresentasikan dari kelompok 3. Ya, silakan. Contoh garam dari asam lemah dan basa lemah yaitu CH3COONH4 dan NH4CN. Nah, kelompok 3 mengambil contoh CH3COONH4 dengan reaksi CH3COONH4 menjadi NH4+ plus CH3COO-
Di mana reaksi hidrolisisnya CH3COO- plus H2O menjadi CH3COOH plus OH-. NH4 plus H2O menjadi NH4OH plus H+, tergantung harga Ka dan harga Kb. Jika Ka sama dengan Kb, maka sifatnya netral, pH-nya sama dengan 7. Jika Ka lebih besar dari Kb, maka asam, yaitu pH-nya kurang dari 7. Jika Ka lebih kecil dari Kb, maka basa, pH lebih dari 7. Baik, terima kasih kelompok 3. Bagus sekali ya anak-anak. Jadi kalian sudah paham atau belum nih? Kenapa semua garam itu tidak bersifat netral? Ya, kenapa garam itu nggak bersifat itu karena garam yang terbentuk itu sifatnya ditentukan oleh zat asam atau basa pembentuknya. Jadi nantinya garam yang dihasilkan akan mengikuti senyawa pembentukannya. Bagus sekali. Untuk selanjutnya itu kita akan membahas materi mengenai gimana sih cara menentukan pH suatu larutan garam. Nah, ada yang tahu nggak di sini apa karakteristik dari larutan garam? Saya mencoba menjawab, Bu. Untuk karakteristiknya itu larutan garam yang mengalami reaksi hidrolisis itu terlihat pada perubahan warna jika menggunakan indikator kertas lakmus. Jika kertas lakmus merah tetap merah, kemudian lakmus biru menjadi merah, itu sifatnya asam. Kemudian jika lakmus biru tetap biru dan lakmus merah menjadi biru, itu sifatnya basa, Bu. Oh, benar sekali, Iva. Nah, perubahan warna dari kertas lakmus ini juga adanya perubahan menunjukkan harga suatu pH dari larutan garamnya. Nah, Ibu akan menjelaskan secara singkat rumus menentukan pH suatu larutan garam yang dapat kalian lihat di tabel berikut. Sebentar, Ibu akan share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Sudah semua. Baik. Untuk menghitung pH larutan garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah itu dapat menggunakan rumus yaitu KH sama dengan KW per KB. Bentar. KH sendiri itu merupakan konstanta hasil hidrolisis. Untuk KW sendiri itu bernilai 10 pangkat min 14. Nah, cara mencari konsentrasi H plusnya itu dengan cara akar dari KW per KB dikali konsentrasi garam kationnya ya. Untuk menghitung pH larutan garam dari asam lemah dan basa kuat itu dapat menggunakan rumus KH sama dengan KW per Ka atau dengan cara menghitung konsentrasi OH-nya yaitu dari rumus akar dari KW per Ka dikali konsentrasi garamnya, yaitu garam anionnya. Sedangkan untuk mencari pH larutan garam dari asam lemah dan basa lemah itu bisa digunakan rumus yaitu dengan cara KH sama dengan KW per Ka kali Kb. Nah, masing-masing ini mempunyai nilai pH yang berbeda-beda. Untuk menentukan nilai pH dari asam kuat plus basa lemah, kalian sudah tahu kan?
sudah dipelajari di bab sebelumnya, yaitu dengan cara pH sama dengan min log konsentrasi H+. Sedangkan untuk asam lemah dan basa kuatnya itu POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Maaf, yaitu tipe. Dan untuk mencari pH-nya itu dengan cara 14 dikurangi POH. Nah, untuk asam lemah dan basa lemahnya, itu pH-nya tergantung dengan Ka dan Kb-nya. Baik anak-anak, coba kalian diskusikan materi yang ada di LKPD yang telah Ibu kirimkan di grup WhatsApp ya. Yang didiskusikan itu hanya yang menentukan pH larutan garam. Nah, masih dengan kelompok yang sama, Ibu beri waktu kalian selama 5 menit. Sebentar, Ibu akan share screen LKPD. Silakan kalian baca dan pahami terlebih dahulu ya pada bab orientasi terhadap masalah. Silakan. Karena waktu sudah habis untuk berdiskusi, maka mari kita jawab soal-soal yang ada di LKPD. Jadi yang pertama itu, informasi penting apa saja yang kalian dapatkan dari wacana di atas? Silakan, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab. Dari wacana tersebut, kita dapat mengetahui sifat garam yang mengalami hidrolisis dan juga kegunaan dari garam, yaitu dari sifat penentuan dari hasil penentuan sifat tersebut. Yang lain, bagaimana? Saya perwakilan dari kelompok 1 izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Dari wacana tersebut, kita dapat mengetahui bahwa antasida merupakan senyawa yang mempunyai kemampuan menetralkan asam lambung dengan mengikat HCl berlebih dalam lambung, Bu. Beberapa senyawa yang digunakan dalam antasida misalnya kalsium karbonat, atrium bikarbonat, magnesium hidroksida, aluminium hidroksida, dan atau kombinasinya, Bu. Baik, bagus sekali. Nah, kemudian yang kedua, silakan ada yang mau menjawab konsep pengetahuan apa nih yang berhubungan dengan masalah di atas? Saya, Bu. Ya, silakan.
Saya perwakilan dari kelompok 3, Bu, izin menjawab. Jadi untuk menentukan harga pH suatu larutan garam itu bisa dengan rumus yang sudah Ibu jelaskan tadi, Bu. Ya. Yang ada Bagus. konsentrasi H plus konsentrasi OH- itu. Iya, bagus sekali anak. Dari sini apakah kalian sudah paham semua? Apabila masih ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan saja. Bagaimana? Sudah paham? Sudah, Bu. Baik, kalau begitu. Saya stop dulu ya. Jadi, adakah yang dapat menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini? Ada yang mau menyimpulkan nggak dari kalian? Iya, Bu. Ya, silakan Vidya. Reaksi hidrolisis adalah reaksi peruraian garam oleh air atau reaksi ion-ion garam dengan air. Sifat larutan garam ditentukan oleh sifat asam dan basa pembentuknya. Untuk garam dari asam kuat dan basa kuat, pH-nya 7. Garam dari asam kuat dan basa lemah, maka pH-nya itu akan lebih kecil dari 7 atau pH asam. Kemudian garam dari asam lemah dan basa kuat, pH-nya akan lebih dari 7 atau basa. Dan garam dari asam lemah dan basa lemah, pH tergantung dari harga Ka dan Kb masing-masing. Seperti itu, Bu. Ya, bagus sekali. Untuk mengasah kemampuan dan seberapa jauh kalian paham mengenai materi ini, silahkan untuk mengerjakan latihan soal yang ada di LKPD ya. Kemudian kalian paparkan, minggu depan kalian paparkan jika masih ada waktu. Tapi kalau tidak ya udah bisa kirim ke email saya ya. Nah, karena waktu sudah habis, sesuai dengan rencana pembelajaran, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas apa nih? Ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Ya, silakan Intan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari materi mengenai larutan penyangga, Bu. Betul sekali Intan. Nah, untuk materi dan LKPD sudah Ibu kirimkan di Google Classroom ya. Silakan kalian bisa mendownload, bisa memahami, bisa membacanya. Kemudian kalau belum paham, kalian bisa menanyakan di pertemuan selanjutnya. Untuk itu tetap patuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tetap jaga kesehatan. Gitu. Sebelum kita tutup, silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Ibu akhiri ya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.